Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi yang berkaitan dengan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua untuk tetap dan istiqomah dalam menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 271. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, jika kalian menampakkan sedekah-sedekah kalian, maka itu adalah baik sekali bagi kalian. Dan jika kalian menyembunyikannya dan kalian berikan kepada orang-orang yang fakir, maka menyembunyikan itu adalah jauh lebih baik bagi kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dari kalian semua sebagian kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, artinya di sini, jika sedekah tersebut ditampakkan dengan tetap niat untuk meraih wajah Allah Subhanahu wa taala, tetap niatkan untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah baik. Dan seperti itu sudah mencapai maksud dari bersedekah. Namun jika dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka itu adalah jauh lebih baik untuk kita. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa sedekah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi itu lebih utama daripada dilakukan secara terang-terangan. Akan tetapi jika sampai bersedekah karena ia bermaksud untuk menyembunyikan, maka tetap menyampaikan sedekah tadi secara terang-terangan itu lebih baik adanya. Jadi semuanya dilakukan dengan kembali melihat maslahat-maslahatnya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi itu adalah lebih afdol, lebih utama. Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilhumullahu fi dhillihi yaumal qiyamah la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adil, wa syabun nasha'a bi ibadati rabbih, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, wa rajulun talabathu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, wa rajulun dzakarallahu khaliya fafadat ainahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya, yaitu dengan arasnya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala saja. Yang pertama adalah imam yang adil atau pemimpin yang adil. Yang kedua adalah 2 pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Yang ketiga adalah seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan tinggi lagi cantik jelita. Lantas ia mengatakan, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Yang keenam, yaitu seseorang yang bersedekah, lalu ia merahasiakannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya.
Dan yang ketujuh, dan orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu sunyi, lalu berlinanglah air matanya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, para ulama mengatakan bahwa inilah yang berlaku pada sedekah sunnah. Secara sembunyi-sembunyi itu adalah lebih utama. Cara itu lebih dekat kepada ikhlas dan jauh daripada riya. Adapun zakat wajib dilakukan memang secara terang-terangan, itu adalah lebih afdol, lebih utama tentunya. Demikian pula sholat. Sholat wajib harus dilakukan secara terang-terangan. Adapun sholat sunnah lebih afdol dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena Nabi SAW bersabda bahwa sebaik-baik sholat adalah sholat seseorang di rumahnya kecuali sholat wajib. Kemudian para ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tangan kanan dan kiri pada hadis ini hanyalah ibarat yang menggambarkan bahwa sedekahnya benar-benar dilakukan secara tersembunyi atau secara diam-diam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tangan kanan dan kiri begitu dekat dan selalu beriring dan bersama. Ini ibarat bahwa sedekah tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sampai orang terdekat pun tidak mengetahui apa yang sudah kita sedekahkan. Jadi, dapat kita fahami bahwa hadis tadi bukan melarang seseorang untuk sedekah secara terang-terangan. Karena sedekah secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, keduanya adalah hal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, selama tidak ada niat untuk riya di dalamnya. Bahkan bersedekah secara terang-terangan apabila dengan niat agar orang lain di sekitarnya mau mengikuti langkahnya untuk menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah pahala yang ia dapat akan lebih besar lagi ketika orang lain mulai mengikutinya. Bagi orang-orang yang benar-benar memurnikan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sejatinya tidak ada bedanya baik sedekah secara sembunyi ataupun terang-terangan. Orang-orang yang hanya ingin berharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, limpahan rahmat dan magfirahnya, ada dan tidak adanya orang lain tidak akan membedakannya. Karena urusan ibadah adalah urusan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan urusan manusia. Hanya dia dan Allah, dan hanya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia tuju dan dia inginkan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hikmah yang akan kita dapatkan jika kita bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi. Di antaranya adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini, bahwa Rasulullah SAW mengabarkan bahwa sedekah secara sembunyi-sembunyi adalah hal yang jauh lebih baik. Karena di sanalah kita akan menjaga keikhlasan hati kita. Tidak ada riya dan tidak ada sum'ah. Jadi hikmahnya adalah akan dapat menjaga niat kita agar ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tulus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain akan menjaga diri kita dari perbuatan riya, hikmah bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, sedekah dengan sembunyi-sembunyi bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, adapun di antara hikmah menyembunyikan sedekah kepada fakir miskin adalah untuk menutupi aib saudara kita yang miskin tersebut, sehingga tidak tampak di kalangan manusia serta tidak diketahui kekurangan dirinya atau aib dirinya. Tidak diketahui bahwa dia orang yang tidak punya, bahwa dia orang yang miskin. Hal itu merupakan nilai tambah tersendiri dalam berbuat ihsan kepada fakir miskin. Oleh karenanya, Nabi Muhammad SAW bersedekah secara sirriyah, yakni sedekah secara sembunyi-sembunyi, memuji pelakunya dan memberitahukan bahwa dia termasuk 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk dapat melaksanakan kebaikan yang sangat mulia ini, sehingga kita akan menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bahagia dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.